Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dari program studi AI ingin menjelaskan evaluasi akhir semester yang kami kerjakan, yang dimana di sini saya beserta teman-teman saya mengerjakan soal yang dikasih dari Bu Mutia untuk evaluasi akhir semester ini. Di sini saya izinkan dulu saya memperkenalkan teman-teman saya, yang dimana saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rati Algani. Nama Saya saya Muhammad Ihsan Almadani. Nama saya Fadil Ramsan Jami Abdi. Dan saya Sam Rozak Sultan Musafaat. Nah, setelah perkenalan ini tanpa membuang banyak waktu, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa saja hasil dari soal yang kami kerjakan. Nah, selanjutnya nomor 1 akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu soalnya itu proses inferensi Sudoku menggunakan pendekatan Constraint Stratification Problems atau disingkat CSP. Pertama, tujuan dari soal ini adalah kita disuruh untuk mengisi semua kotak kosong pada Sudoku 4x4 tanpa menebak atau menggunakan backtracking, tapi menggunakan metode CSP. Dan seperti aturan Sudoku biasanya, setiap baris harus berisi angka 1 sampai 4 karena Sudokunya 4x4 tanpa ada yang sama dalam satu kotak. Setiap kolom harus berisi satu angka sampai 4 tanpa ada yang sama juga. Dan setiap kotak 2x2 juga harus berisi angka 1 sampai 4 tanpa ada yang sama juga. Selanjutnya ada bagian formalisasi sebagai CSP. Pada tahap ini, masalah Sudoku diubah menjadi model CSP. Variabel setiap kotak kosong misalnya dimisalkan sebagai B1, K1, B2, K2, dan selanjutnya. Selanjutnya itu domain semua variabel memiliki kemungkinan nilai dari 1 sampai 4. Dan constraint-nya atau batasannya baris tidak boleh ada angka yang sama. Atau dalam satu kolom tidak boleh ada angka yang sama, dan dalam kotak 2x2 tidak boleh juga ada angka yang sama. Selanjutnya yaitu proses inferensi. Pada tahap ini kami menggunakan teknik naked single, yaitu jika suatu kotak yang memiliki satu kemungkinan nilai, maka nilai tersebut langsung diisi. Berikut tabel mengenai urutannya. Dan setiap pengisian ini mengurangi kemungkinan nilai pada kotak lain hingga seluruh Sudoku selesai tanpa pencarian tambahan. Dan selanjutnya grade final yaitu hasil Sudoku yang telah kami cari, yaitu hasilnya 3412 untuk kotak pertama, untuk kotak kedua 1234, dan kotak ketiga 4321, dan kotak keempat 2143. Dan berikut verifikasinya, semua baris terisi dari 1 sampai angka 4 tanpa pengulangan. Dan untuk kolomnya juga berisi angka 1 sampai 4 tanpa ada pengulangan, dan semua box 2x2-nya terisi penuh dari angka 1 sampai angka 4 tanpa pengulangan. Untuk catatan analisis atau kesimpulannya, karena solusi ditemukan murni lewat constraint propagation atau naked single berantai tanpa perlu breathtaking, ini merupakan CSP pada varian ini memiliki tingkat constraint tinggi sejak asesmen awal. Setiap langkah eliminasi domain langsung mengarah ke naked single baru sehingga tidak diperlukan pencarian tambahan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk soal kedua, di sini soalnya proses inferensi Wumpus word menggunakan knowledge representation proportional logic. Nah, di sini pada yang pertama itu ada peta varian atau growth, yang dimana kolom 1 baris ketiga itu berisi P, kemudian kolom kedua baris ketiga G, kita singkat, yang ketiga stage, dan yang baris keduanya brace, baris kedua
kolom kedua itu stage, ketiga wumpus. Kemudian untuk baris 1 kolom 1 agen, baris keduanya ini ada kosong, yang ketiga itu stage. Nah, di sini untuk setiap simbol proposal itu, untuk setiap sel RC itu WRC, P yang dengan isinya RC, kemudian G dengan isi RC, S dengan isi RC juga, dan B isi RC, glider, dan save itu juga berisikan dengan RC. Koordinatnya menggunakan baris kolom agen untuk memulai di baris ke-1 kolom ke-1. Nah, di sini ada tabel tetangganya non diagonal untuk sel relevan. Kemudian yang ketiga itu ada jalur eksplorasi dan per step, yang dimana agen itu memulai dari baris 1 kolom 1 menghadap ke kolom kedua di kanan. Karena tidak ada per step di baris 1 kolom 1, agen bergerak menyusuri sisi kiri dan atas peta untuk mengumpulkan cukup informasi sebelum melangkah ke sel mengandung goal. Nah, di sini pada langkah sel dikunjungi, persepnya dan aksi berikutnya. Kemudian untuk proses inferensi, modus ponens dan eliminasi, di sini ada premis untuk fakta KB, untuk premis 2 untuk aksioma, dan juga kesimpulannya. Yang kelima itu ada peta status akhir, yang dimana baris ke-3 kolom 1 itu berisikan P yang terbukti, kemudian kolom keduanya goal yang berstatus save yang diambil, ketiga juga, yang kedua juga save, yang kedua baris 1 save, yang baris kedua kolom kedua save, baris kedua kolom ketiganya unsave atau W, dan yang baris 1 save star, save, dan save, yang dimana baris ketiga kolom ketiga ini tetap unknown untuk pit wumpus yang tidak pernah dikunjungi maupun diperlukan untuk membuktikan jalur menuju ke goal, karena baris ketiga kolom 1 dan baris 2 kolom ketiga itu sudah cukup menjelaskan seluruh stage dan bridge yang relevan. Kemudian untuk jalur dan peluang skor sesuai aturan skor, setiap aksi forward dan turn left, turn right, grab, dan climb itu dikenai penalti minus 1 poin, karena wumpus baris kedua kolom ketiga itu memblokir rute lurus di sisi kanan peta. Agen perlu 2 kali backtrack singkat ke baris 1 kolom 1 dan baris 1 kolom kedua sebelum memastikan baris kedua kolom kedua dan baris 3 kolom kedua itu aman untuk dilalui menuju ke goal. Nah, di sini ada tabelnya. Kemudian dari rekap jumlah aksinya, yang dimana forward itu berjumlah 10, turn left-nya berjumlah 4, turn right-nya ada 6, grab-nya ada 1, climb 1, yang dimana totalnya ini berjumlahkan 22. Skornya itu 1000 dikurang 22 plus itu sama dengan 978 poin, yang dimana bonus grab dan climb itu dikurangi seluruh 22 aksi yang dilakukan, yang tidak perlu shoot karena wumpus tidak pernah dilewati jalurnya. 2 backtracking singkat pada langkah kedua dan kelima itu diperlukan murni karena geometrik peta wumpus di baris kedua kolom ketiga itu memblokir jalur lurus di sisi kanan, sehingga agen harus memverifikasi terlebih dahulu sebelum bisa melangkah aman menuju ke baris ketiga kolom ketiga atau goal. Berikutnya untuk codingan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada implementasi codingan pada Python atau Colab. Yang pertama itu menjelaskan konsep dasar CSP-nya dulu. CSP itu adalah salah satu pendekatan dalam AI untuk menyelesaikan masalah dengan cara menemukan kombinasi nilai yang memenuhi semua aturan. Dia tidak mencari rute atau langkah terbaik, tapi fokus mencari satu set dengan keadaan yang sah. Cara kerjanya itu memilih satu variabel, lalu coba nilai dari domainnya, lalu periksa aturan apakah nilai tersebut melanggar kendala terhadap variabel lain. Jika melanggar, maka batalkan atau backtrack. Jika tidak, maka dan coba nilai selanjutnya. Jika aman, simpan nilai sementara dan lanjut ke variabel berikutnya hingga semua terisi. Untuk penyelesaian sudoku menggunakan algoritma CSP ini, yang pertama itu ada
program inisialisasi dan pencarian variabel, yaitu kita membuat board dari tiap-tiap grid dan angka yang sudah terisi pada grid sudokunya. Yang kedua ada fungsi tampil yang bertugas mencetak matriks board ke layar dengan format visual berupa grid dan batas agar mudah dibaca, di mana setiap nilai 0 diubah menjadi titik. Dan kosong itu fungsinya mempresentasikan pencarian variabel yang akan memindah dan mencari matriks, mengembalikan koordinat baris dan kolom dari sel pertama yang masih bernilai 0 dan mencari sel pertama yang masih kosong dari kiri ke atas, dari kiri atas ke kanan bawah. Jika ditemukan, ia mengembalikan posisi baris kolom, jika penuh mengembalikan non atau selesai. Selanjutnya, nomor 2 yaitu ada pengecekan kendala atau constraint. Itu fungsi yang bertugas memastikan bahwa nilai yang akan dimasukkan mematuhi aturan kendala CSP. Fungsi ini mengecek 3 hal terhadap posisi sel yang dituju. Pertama itu kendala baris yang mengecek angka belum ada di baris tersebut atau sudah ada. Lalu kendala kolom, itu sama, apakah sudah ada angka dalam kolom tersebut atau belum. Lalu kendala blok, memastikan angka belum ada di area kotak subgrid atau di grid 2x2 lainnya. Selanjutnya, nomor 3 yang akan dijelaskan oleh Radit. Pada Radit dipersilakan. Oke, baik. Lanjut ke nomor 3, yaitu algoritma pencarian atau bisa disebut juga dengan backtracking. Nah, backtracking ini menggunakan fungsi solve, yang dimana fungsi solve ini adalah inti dari algoritma pencarian. Nah, dengan mempunyai solusi, yaitu yang pertama, algoritma mengambil sel kosong, lalu mencoba memasukkan angka dari domain 1 hingga 4. Jika tidak ada, berarti sudoku selesai. Dan solusi yang kedua, jika kolom tersebut valid, nilai tersebut disematkan dan program memanggil dirinya sendiri memakai fungsi rekursif untuk mengisi sel kosong berikutnya. Nah, selanjutnya fungsi memakai solusi backtracking atau runut balik. Nah, jika terjadi jalan buntu, tidak ada angka 1 sampai 4 yang valid, maka algoritma akan mengembalikan nilai false, mereset sel tersebut kembali menjadi 0, lalu mundur ke langkah sebelumnya untuk mencoba alternatif angka lain. Nah, selanjutnya di nomor 4 ada eksekusi program. Nah, bagian ini akan mencetak status papan awal lalu memanggil fungsi solve. Jika fungsi mengembalikan nilai true, artinya solusi CSP berhasil ditemukan dan hasil akhirnya akan ditampilkan ke layar. Seperti ini. Sudoku awal 4 di kotak pertama itu ada 4, 1 di kotak baris pertama sebelah kanan ada 3. Nah, yang di bawah ada 3, yang di kanannya juga ada 2 dan 3. Maka hasil penyelesaiannya seperti ini. Di kotak pertama itu ada 3, di baris pertama kolom pertama ada 3, di baris pertama kolom kedua itu ada 4, di baris kedua kolom pertama itu ada 1, dan di baris kedua kolom kedua itu ada 2. Nah, sama juga di sebelah kanannya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Dan yang di bawahnya ada 4, 3, 2, 1, dan di sebelah kanan ada 2, 1, 4, 3. Nah, di sini di hasil ini kita melihat tidak ada satupun angka yang berada di posisi yang sama gitu, kayak di posisi lurus ke bawah, lurus ke samping, atau horizontal. Mereka itu tidak ada yang bertabrakan satupun. Maka di nomor 5 ini ada penjabaran hasil yang dimana blok 1 blok kiri atas, kotak ini sudah memiliki 4 angka di 0,1 dan 1 di 1,0. Nah, sel kosongnya itu baris 0 kolom ke 0 dan baris 1 kolom ke 1 hanya bisa diisi 2 dan 3. Nah, karenanya baris kedua sudah memiliki angka 3 di posisi 1 dan 2 itu, maka sel tidak ada lagi angka 3. Maka sel 1 dan 1 juga tidak boleh angka 3. Jadi 1 dan 1 itu bisa diisi dengan angka 2 dan 0 ke 0 itu angka 3-nya. Nah, selanjutnya baris kedua blok kanan atas. Baris kedua sekarang berisi 1, 2, dan 3. Nah, di sel terakhir baris 1 kolom 3 itu wajib diisi 4. Dikarenakan blok kanan atas kini kekurangan 1 dan 2 untuk sel 0,2 dan 0,3. Karena kolom ketiga sudah ada angka 2, maka di posisi 2,2 sudah ada angka 2 di posisi 2,2, maka 0,2 itu wajib diisi angka 1, sehingga 0,3 wajib diisi angka 2. Nah, sisa papan 3 yang di bawah, baris ketiga, kan sudah ada isinya 3 dan 2, kekurangan angka 1 dan angka 4. Kolom pertama sudah punya angka 1 di kolom 1 baris ke 0, maka 2.0 itu wajib 4 dan 2,3 itu wajib 1. Nah,
Baris keempat diisi dengan angka sisa yang belum ada pada masing-masing kolom. Seperti 3,0 diisi 2, 3,1 diisi 1, dan 3,2 ini diisi 4. Nah, maka dari penjelasan saya yang terakhir tadi, maka berakhir sudahlah materi yang kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Apabila saya dan teman-teman saya ada menjelaskan yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, saya satu kelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.